ukuran penyebaran, dispersi, dan variansi. Oke, di sini ukuran variansi ya, menggambarkan bagaimana berpencarnya data kuantitatif atau persebaran dari data kuantitatif ya. Kemudian variabilitas nih, ada variabilitas ini merupakan kondisi di mana sekumpulan skor sama atau tidak, sekumpulan nilai itu sama atau tidak. Jika sekumpulan skor atau nilai itu sama, maka distribusi tersebut tidak mempunyai variabilitas. Oke, kita mengingat kembali pertemuan kemarin, kita membahas tentang pemusatan data atau ukuran pemusatan data ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, mean dan median itu hanya menggambarkan pusat data dari sekelompok data, namun tidak menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut. Jadi tidak menggambarkan penyebarannya. Kemudian, dua kelompok data dengan mean atau rata-rata yang sama belum tentu memiliki persebaran data yang sama. Kemudian yang ketiga, ukuran dispersi yang kecil itu menunjukkan nilai data saling berdekatan. Ya, sedangkan ukuran dispersi yang besar itu menunjukkan nilai data saling menyebar atau perbedaan nilai masing-masing data itu besar. Kemudian yang keempat, ukuran dispersi digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai pusat data. Kemudian jenis ukuran dispersi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif ya. Kalau tadi yang pertama variansi sudah, kita masuk ke ukuran dispersi. Ukuran dispersi ini ada dua, yaitu dispersi mutlak dan dispersi relatif. Untuk dispersi mutlak itu digunakan untuk mengetahui tingkat variabilitas nilai-nilai observasi pada suatu data. Nah, ini yang termasuk dalam dispersi mutlak, yaitu rentang atau range, kemudian rentang interkuartil atau interkuartil range, kemudian simpangan mutlak rata-rata atau mean absolute deviation atau biasa disingkat dengan MAD. Selanjutnya ada simpangan kuartil deviation ya. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian untuk dispersi relatif ini digunakan untuk membandingkan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi suatu data dengan tingkat variabilitas nilai-nilai observasi data lainnya. Yang termasuk dalam dispersi relatif yaitu koefisien variansi. Oke. Untuk yang pertama range, ini yang termasuk dispersi mutlak ya. Yang pertama itu range atau rentang. Ini merupakan perbedaan antara skor terbesar dengan skor terkecil ya, atau selisih antara skor terbesar dan skor terkecil. Nah, untuk rumusnya yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang kedua itu ada rentang interkuartil. Ini merupakan selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Atau Q3 dikurangi Q1 ya. Oke. Nah, di sini ada contoh. Ada tabel. Ini kelas ya. Datanya berupa kelas, skor, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Kemudian frekuensinya, kemudian frekuensi kumulatif ya. Nah, yang pertama, ini kita menentukan elemen-elemen kuartil, yaitu kuartil itu kan 4, berarti banyaknya data dibagi dengan 4 ya.
Nah, di sini ada keterangan N-nya itu banyaknya responden atau banyaknya data. Kita akan menentukan Q1, Q2, dan Q3. Q1 di sini adalah 1/4 dikali banyaknya data itu ada 39. Jadi Q1 itu 1/4 dikali 39. Jadi 9,75. Kemudian untuk Q2 berarti 2/4 ya. Karena kuartil itu 4, jadi 2/4 dikali 39 sama dengan 19,5. Untuk Q3 itu sama dengan 3/4 dikali 39 sama dengan 29,5. Kemudian yang kedua, kita menentukan nilai kuartil ya. Kalau tadi itu elemen-elemen kuartil atau letak kuartilnya. Nah, sekarang kita menentukan nilai kuartil. QI itu sama dengan BBI ditambah CSI per FQ1. Di mana QI-nya itu merupakan kuartil ke I, kemudian BBI itu merupakan batas bawah kelompok yang mengandung QI atau kuartil ke I. Kemudian C-nya itu interval kelompok, SI-nya itu merupakan selisih antara QI dengan frekuensi kumulatif sebelum kelompok yang mengandung QI atau sebelum kelas yang mengandung QI. Kemudian FQI itu merupakan frekuensi kelompok yang mengandung QI atau frekuensi kelas lah ya. QI itu merupakan batas kuartil ke QI. Asin banget sih. Oke. Kemudian dari data tabel ini ya, kita dapat mengetahui bahwa BB1 ini berarti 40, FI1 sama dengan BB1 itu 40, kemudian FQ1 itu sama dengan 7. Kita cek. Nah, BB1 itu merupakan batas bawah kelas yang mengandung kuartil ke I ya, atau kuartil pertama. Kita lihat itu 40, berarti di sini nih batas bawah dari kelas yang mengandung kuartil pertama ya, di mana kuartil pertama itu kan 9,75. Berarti di frekuensi kumulatif yang ini ya, yang di 12 ya, karena 9,75 itu masuk ke 12, 5 sampai 12 berarti di sini nih. Nah, oke. Di sini ya, 5, 6, 7 di sini nih. Di 7 ini. Nah, berarti batas bawahnya 40. Kemudian frekuensinya itu tadi 7. Nah, kemudian BB2 atau yang batas bawah yang mengandung Q2 itu adalah 50. Nah, ini Q2 itu kan 19,5, berarti di data sini. Ya, 5, 7, 10, nah di 22. Jadi 19,5 itu masuk di 22. Jadi batas bawah kelasnya 50, kemudian frekuensi Q2 itu 10. Oke. Selanjutnya BB3 itu 60 dengan FQ3-nya itu 9. Ini Q3 itu di 29,5, berarti di sini frekuensinya 9, kemudian batas bawahnya 60. Oke. Kemudian S1 atau selisih antara Q1 dengan frekuensi kumulatif sebelum kelompok yang mengandung Q1. Berarti 9,75 dikurangi 5 ya. Dikurangi 5 ini di sini ya, frekuensi kumulatif sebelum Q1. 9,75 dikurangi 5 sama dengan 4,75. Kemudian untuk S2 itu sama dengan 19,5
dikurangi 12 ya. Oke, ini Q2-nya dikurangi dengan frekuensi kumulatif dari Q2. Sama dengan 75, 7,5, kemudian S3-nya itu sama dengan Q3 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Ya, jadi 29,5 dikurangi 22 nih. Ini di sini 29,5 dikurangi frekuensi sebelumnya, yaitu 22. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari kuartilnya. Ya, kalau tadi itu letak kuartilnya, sekarang kita akan menghitung nilai kuartilnya. Ya, di sini Q1 sama dengan 40 ditambah 10 dalam kurung 4,75 dibagi 7. Oke, sama dengan 46,78. Ya, dari sini. C-nya itu kan interval kelompok tadi ada 10 ya. Nah, kemudian ini Q2, ini mohon maaf ini ada salah tulis, ini Q2 sama dengan 50 ditambah 10 dalam kurung 7,5 dibagi 10. S2 dibagi FQ2 ya. S2-nya 7,5 dibagi 10. Selanjutnya Q3 ini sama dengan 60 ditambah 10 dalam kurung 7,5 dibagi 9 sama dengan 68,33. Nah, untuk nilai Q1, Q2, dan Q3 sudah diperoleh. Selanjutnya menentukan interquartile range yaitu 68,33 dikurangi 46,78 ya. Nah, data interquartile Q3 dikurangi Q1 ya. Jadi 68,33 dikurangi dengan Q1 46,78. Hasilnya sama dengan 21,55. Oke, next kita masuk ke simpangan mutlak rata-rata atau mean absolute deviation MAD ya. Nah, ini merupakan rata-rata nilai mutlak penyimpangan atau deviasi data terhadap rata-ratanya. Oke. Nah, deviasi mutlak rata-rata untuk populasi itu rumusnya adalah 1/n sigma dari 1 sampai n mutlak dari xi dikurangi x per atau rata-rata ya, rata-rata dari x. Nah, ini contohnya, ini merupakan data tunggal ya. Ada data 4, 5, 5, 6. Nah, dari data tersebut diperoleh nilai rata-ratanya itu 5. Dari mana? 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 dibagi banyaknya ada 4. Itu ketemunya adalah 5. Nah, maka MAD-nya atau deviasi mutlak rata-ratanya itu 1/4, 1/n itu 1/4 ya, dalam kurung xi min x bar 4 dikurangi 5 dimutlakan, kemudian ini sigma ya, jadi ditambah 5 x2 dikurangi rata-ratanya 5, kemudian ditambah mutlak dari x3 5 dikurangi rata-ratanya 5, ditambah dengan x4 yaitu 6 dikurangi dengan rata-ratanya 5. Jadi 1/4 dikali 2 sama dengan setengah. Jadi MAD dari contoh adalah setengah atau deviasi mutlak rata-ratanya sama dengan setengah. Nah, kemudian untuk data per kelompok itu menggunakan rumus MAD sama dengan 1/n dikali sigma dari I-nya 1 sampai N FI mutlak XI min X bar. Nah, di sini ada contoh. Ini merupakan data kelompok ya. Ada tabel data usia karyawan. Di sini usianya itu yang pertama dari kelas pertama dari 21 sampai 23 dengan frekuensinya 3. XI itu atau nilai tengahnya itu 22. Kemudian FI XI itu 66.
Nah, kemudian untuk kelas yang kedua itu 24 sampai 26, frekuensinya 5, XI-nya 25, kemudian FI/XI-nya itu 125. Oke, selanjutnya kelas yang ketiga itu 27, usia 27 sampai 29 dengan frekuensinya 2, kemudian nilai tengahnya itu 28 dan FI/XI-nya 2 kali 28 sama dengan 56. Oke, sehingga totalnya frekuensinya 10, kemudian FI/XI-nya itu 247. Jadi rata-ratanya 247 dibagi 10 sama dengan 24,7. Oke, kalau sudah dapilnya, tinggal kita menghitung untuk nilai MAD-nya. MAD sama dengan 1/n, ya, 1/10, kemudian dikali dalam kurung FI 3, F1 ya, frekuensi pertama itu 3, mutlak dari X1, ini 22, dikurangi X barnya atau rata-ratanya 24,7, ditambah 5, frekuensi yang kedua, dikali dengan X2, 25, dikurangi X barnya 24,7, ditambah 2, frekuensi yang ketiga itu 2, dikalikan dengan mutlak 28, dikurangi 24,7. 28 itu X3, dikurangi rata-rata dari X3. Dikurangi X3 yaitu 24,7. Sehingga diperoleh MAD-nya adalah 1,35. Selanjutnya ada simpangan kuartil atau quartile deviation. Ini merupakan suatu ukuran dispersi yang didasarkan atas nilai kuartil, yaitu kuartil pertama dan kuartil ketiga, Q1 dan Q3. Nah, ukuran ini juga disebut dengan semi-interquartile range, yang berarti setengah jarak antara kuartil pertama hingga kuartil ketiga. Nah, untuk rumus yang digunakan adalah QD atau quartile deviation ini ya. QD sama dengan Q3 min Q1 dibagi 2. Oke, di sini ada contoh data tunggal ya. 12, 16, 11, 20, dan seterusnya sampai 24. Nah, langkah yang pertama yaitu kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 24. Oke, kemudian kita tentukan dulu untuk Q1, Q2, dan Q3 seperti contoh sebelumnya, ya, dibagi 4. Oke, sehingga diperoleh Q1-nya adalah 12. Ini ya, Q2 itu sama dengan median atau nilai tengah ya. Ini sama dengan 16 tambah 17 dibagi 2, sama dengan 16,5. Kemudian Q3-nya itu di ini 19. Jadi Q1 12, kemudian Q2 itu 16 tambah 17 dibagi 2, kemudian Q3-nya itu 19. Jadi quartile deviation atau QD itu 19 dikurangi 12 dibagi 2. Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 sama dengan 3,5. Untuk kesimpangan baku atau standar deviasi, ini merupakan salah satu cara mengukur variasi kelompok data kuantitatif. Besar harga standar deviasi menunjukkan tingkat varians dari sekumpulan data. Jadi, semakin besar harga standar deviasi, maka semakin bervariasi atau semakin heterogen angka-angka pada data kuantitatif tersebut. Nah, untuk standar deviasi data populasi itu dilambangkan dengan sigma. Kemudian standar deviasi data sampel itu dilambangkan dengan S. Ya. Kemudian variansi merupakan rata-rata kuadrat. Kalau tadi standar deviasi ya, kalau variansi ini rata-rata kuadrat deviasi data observasi terhadap
rata-ratanya. Nah, variansi data populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat, ya, atau ini dibacanya betul sigma kuadrat. Nah, sedangkan variansi data sampel itu dilambangkan dengan S kuadrat. Ya, atau lebih sederhananya itu standar deviasi itu merupakan akar kuadrat dari variansi. Oke. Kemudian standar deviasi dari data tunggal, misalkan X1, X2, X3 sampai Xn yang berasal dari populasi, rumus yang digunakan adalah ini ya, langsung ya. Standar deviasinya adalah 1/n sigma xi min x kuadrat ya. Oke. Ini untuk standar deviasi sampel, akar dari 1/n sigma xi min x kuadrat. Nah, di sini ada contoh data, ada 4 data, 4, 5, 5, 6. Nah, dari data tersebut diperoleh nilai rata-ratanya sama dengan 5 ya. Kemudian standar deviasinya adalah S sama dengan akar dari 1/4 dikali 4 min 5 ya. 4 min 5 kuadrat ditambah 5 min 5 kuadrat ditambah 5 min 5 kuadrat tambah 6 min 5 kuadrat. Jadi tadi berarti ada revisi sedikit di sini xi min x bar. Oke. 1/n sigma xi min x bar kuadrat. Oke, jadi di sini diperoleh standar deviasi dari data adalah 0,707. Nah, untuk data berkelompok itu rumus standar deviasinya adalah akar dari 1/n sigma fi xi min x bar kuadrat. Ya, di sini ada contoh tabel data usia karyawan sama seperti sebelumnya. Di sini ada 3 kelas, kemudian di sini rentang usianya, kemudian frekuensinya, kemudian nilai tengahnya atau X-nya, kemudian xi min X kuadrat. Oke. Kemudian ada F xi min X kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita hitung untuk simpangan baku dari tabel adalah akar dari 1/n, 1/10 ya. Kemudian jumlah dari xi min x bar kuadrat ya. Di sini sudah ada hasilnya dibuat tabel 50,74. Nah, sama dengan akar dari 5,074 sama dengan 2,25. Jadi diperoleh simpangan baku atau standar deviasi dari data berkelompok tersebut adalah 2,25. Sedangkan variansinya yaitu S kuadrat itu sama dengan 2,25 kuadrat sama dengan 5,074. Jadi variansi diperoleh dari kuadrat dari simpangan baku atau kuadrat dari standar deviasi. Seperti